Berarti hasil judi online yang ada di Indonesia nih semuanya habis ke negara lain. Yang terjadi di Indonesia nih, tingkat kriminal tinggi, tingkat kelaparan, kemiskinan juga tinggi, pinjaman online tinggi. Itulah dilarang kenapa nggak boleh judi. Karena judi online ini habiskan duit dia masuk ke negara orang. Contoh nih, misal dia udah spin berkali-kali, modal 15 juta cuma dapat 2 juta. Ngapain? Rugi dong. Oh, dia ini udah nuduh sembarangan nih. Pemerintah Indonesia ini bersih ya, bukan komentar macam elu. Terus netizen Malaysia ini juga bakalan serang Indonesia, dicakapnya cie yang legalkan judi online. Terus netizen Indonesia nih nanti bilang, cie yang dah lama punya Genting Highland tuh judi resmi. Ampun suhu, belajar. Oknum pegawai Komdigi jadi backingan 1000 situs judi online, dapat duit 8,5 juta rupiah per situs judi online. Kondigi itu apa benda, Samdol? Komdigi ini salah satu instansi pemerintah Indonesia, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya Kominfo, C. Oh, berarti sekarang sebutnya Komdigi. Iya, betul. Saat proses penggeledahan, tersangka mengaku mendapat duit sebesar 8,5 juta dari setiap situs judi online yang dibina. Kalau dia dikasih komisi satu situs judi online-nya tuh 8 juta, itu kalau misalnya ada 100 atau bahkan 1000 situs tuh berapa beda? Miliar-miliar lah, C. Itulah hebat dan ganasnya Indonesia. Walaupun judi nih tak resmi dan tak legal kayak dekat Malaysia, Singapura, tapi judi online paling tinggi penggunanya. Terus backingan judi online nih banyak beda. Itu yang ditangkap tuh baru kroco-kroconya aja tuh beda. Kroconya aja nih, kalau misalnya dapat satu situs 8 juta langsung satu situsnya. Tapi kalau misalnya 1000 atau bahkan ratusan ribu, udah berapa duit dia? Tapi sekarang masalahnya nih beda. Duit judi online nih, dia tuh tidak ke Indonesia, tapi dia ini berputar di negara pemilik judi online-nya. Tapi sekarang nih pemerintah ini ada buat nak dapatkan pajak dari orang-orang yang main judi online. Lah sekarang ini kan masalahnya judi online ini tak legal beda. Jadi ini masih haram. Judi online ini masih tak resmi di Indonesia nih. Main judi itu kan haram beda. Nih sekarang judinya pun tak resmi, tak legal. Macam mana pemerintah bisa dapatkan pajaknya? Pemerintah nih pengelola negara. Jadi kalau misalnya nak dapatkan pajak, berarti kan harus diresmikan dulu judi online-nya. Tapi kalau nak resmikan judi online ini di Indonesia ini tak boleh judi-judi, C. Haram judi-judi ini, walaupun banyak juga orang yang main judi online tuh. Tapi kalau tambang batu bara, tambang nikel, tambang pasir di Indonesia itu tak haram beda. Beda konteks, C. Kalau judi ini kan permainan yang dilarang oleh negara. Habis itu juga dilarang oleh agama. Kalau misalnya pertambangan nih, ini kan untuk pemasukan negara. Masuk nih duitnya ke negara. Judi online mana masuk duitnya ke negara? Yang masuk duitnya tuh ke mafia kan beda. Iya, mafia-mafia pemilik judi online tuh yang dekat negara apa tuh? Kamboja, Filipina, Vietnam. Yang katanya orang Indonesia banyak kerja di sana tapi tak lapor diri. Itulah ada orang tuh kerja itu, admin judi. Tapi netizen fufafa buta mata buta fakta tuh komplain kak channel aku beda. Dia orang cakap negara Singapura dan Malaysia nih membangun negaranya memakai pajak dari judi. Sekarang masalahnya negara Malaysia sama Singapura itu melegalkan judi walaupun ada syarat-syarat dan ketentuannya, macam tak boleh orang Islam masuk. Tapi mereka sudah melegalkan, negaranya melegalkan nih, C. Indonesia ini tak legal. Walaupun dia tuh judi online, tak legal juga. Macam dekat kedai kopi tuh habis ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, main spin. Nah, tuh adalah haram. Habis itu tak legal, double haram. Jadi sebenarnya nak mengatasi judi online pun pemerintah Indonesia ini kewalahan beda. Iya, penggunanya banyak, backingannya banyak. Sebenarnya ada juga oknum-oknum yang main. Jadi susah juga, C. Berarti hasil judi online yang ada di Indonesia nih semuanya habis ke negara lain. Yang terjadi di Indonesia nih, tingkat kriminal tinggi, tingkat kelaparan, kemiskinan juga tinggi, pinjaman online tinggi. Itulah dilarang kenapa nggak boleh judi. Karena judi online ini habiskan duit dia masuk ke negara orang. Contoh nih, misal dia udah spin berkali-kali, modal 15 juta cuma dapat 2 juta. Ngapain? Rugi dong. Yang bener aja. Contohnya banyak juga kan berita-berita kriminal gara-gara judi. Contohnya tuh kayak polisi yang bakar polisi kemarin gara-gara judi online. Ya, yang suaminya itu kan yang dibakar, C. Iya. Ya, terus sekarang nih ada budak-budak kecil tuh sering juga tuh top up ke Alfamart lah, Indomaret lah. Dia top up tuh. Kau tahu tak untuk apa? Apa main game? Tak, judi online tuh lah. Terus orang tua dia orang nih marah dengan orang-orang pegawainya yang dekat Alfamart sama supermarket lah pokoknya yang top up tuh. Dia bilang, apa pula kau biarkan anak aku top up sampai berjuta-juta nih. Memang rusak betul lah akhlak manusia di Indonesia nih gara-gara judi online. Duit haram itu enak sayang, kata tunggu aku di sana ya. Duit haram tuh enak aku kata.
Neraka engkau dapat. Dengar. Ni kata Joko nih. Pantesan nongol terus tuh iklan judi online, ternyata dipelihara sama orang dalam Komdigi. Jangan pakai bahasa dibina lah, itu jelas dipelihara atau bagian dari pengelola. Wow. Kalau misalnya oknum pemerintah nih juga ada bermain, nah apa ya nih beda nak cakap? Nah, nak dibasmi pun susah Iya. Main orang dalam. Gimana mau habis, yang tukang blokirin aja ikut main, kata Rizky. Hati-hati kau Rizky. Rizky mana nih? Macam mana kita nak menghabiskan judi online kalau oknumnya ini pemerintah? Ini dijawab juga nih sama si Rifa Iko. Gue yakin dia cuman operator yang jalanin perintah atasan. Siapa nih? Ini tuh kayak mafia yang ada di film-film beda. Jadi oknum persekongkolan sama pemerintah segala macam. Aduh, semua kat sini bermain. Kalau kata Satria Abinaya Pranaja, yakin cuman sebatas staf ahli. Bandar besarnya yang ngelobi bos besar juga lah. Masa cuman staf aja? Nah ini terlalu banyak nonton film nih beda. Pemerintah Indonesia nih bersih semua ya. Hati-hati ku cakap. Majulah Singapura. Oh, kau tadi kan cakap majulah Singapura, nih ada yang jawab hiduplah Indonesia Raya. Haha, pantesan kagak diblokir malah dipelihara. Siapa nih menterinya? Menterinya ya? Kata Surya Dharma. Terus selama ini Kominfo berantas situs judol, apa yang diberantas? WKWK, kata Ibnu Muhammad. Alhamdulillah diberantas, terima kasih Pak Polisi. Tapi masih banyak juga orang yang main judi online. Buktinya tadi pagi aku ke kedai kopi masih banyak budak-budak yang main judi online. Udahlah, mending legalin aja, duit pajak masuk ke kas negara, kata Trade Rangger. Nah kan betul kan kata kota C, bagus dilegalkan aja. Tapi gak bisa juga C. Kalau misalnya dilegalkan haram. Nah itulah, kalau misalnya sampai judi online ini dilegalkan di Indonesia, nah itu terjadilah gejolak-gejolak di Indonesia. Terus netizen Malaysia ini juga bakalan serang Indonesia. Dicakapnya cie yang legalkan judi online. Terus netizen Indonesia nih nanti bilang cie yang dah lama punya genting Highland tuh judi resmi. Ampun suhu belajar. DPR setuju tanah sitaan hasil korupsi dijual murah ke rakyat. Pimpinan Komisi 5 DPR setuju dengan usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Ara Sirait agar tanah sitaan dari koruptor dilelang murah kepada rakyat. Semurah-murahnya rumah hasil sitaan KPK, yang mampu beli juga teman-teman mereka juga, kata Dwi Nugroho. Aku juga bingung, macam hasil sitaan negara tuh, macam mobil, rumah yang udah disita, itu uangnya itu kemana? Apakah pemerintah atau kemana? Percuma, ujung-ujungnya yang bisa beli para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, kata Khairuddin Sangi. Iya, sebab harga dia ini mahal, takkan ada dijual murah 100.000. Belum sampai ke rakyat udah ditebus sama yang lebih berkuasa, kata Evans. Oh, jadi maksud kau ni sebelum sampai ke rakyat untuk dibeli, udah dibeli dulu sama orang yang lebih kaya? Ngapain dijual murah? Dijual sesuai dengan NJOP aja. Dan yang membeli wajib yang belum memiliki tanah. Harus dibuatkan regulasi yang mengatur dengan ketat terkait tanah sitaan. Jadi kedepannya tanah tersebut tidak mudah untuk diperjualbelikan kembali karena ada aturan khusus yang mengatur tanah sitaan. Kolaborasi dengan BPN terkait data tanah sitaan tersebut, kata Abi Zaina. Tapi kalau jumlahnya nih dah banyak, macam bansos, bakal ada penyelewengan, macam korupsi segala macam. Awas, harus diawasi, ini dijual murah ke rakyat. Nanti dimanfaatin para developer Sembilan Naga termasuk yang berkuasa di dunia properti, kata Rizkiansyah. Ya kalau misalnya yang bangun Sembilan Naga, pasti dibangun untuk bisnis beda. Kenapa tak dibagikan aja ke orang-orang yang tidak mampu beli rumah, kata warung makan Tri Setia Fajar. Wih, banyak kalau nak dibagikan tuh, berapa puluh juta warga miskin yang ada di Indonesia. Rakyat yang mana nih? Kalau saat ini rakyat menengah, apalagi menengah ke bawah, boro-boro beli tanah sitaan, masih bisa makan aja syukur, kata Heru Nurafik. Ah, ini betul. Tak semua orang bisa beli rumah atau tanah, nak makan pun susah. Undang-undang perampasan asetnya juga disahkan tak Pak? Kata Daril Welcome. Kalau yang aku dengar-dengar bukan undang-undang perampasan aset, tapi undang-undang pengembalian aset. Pengusaha juga rakyat Pak, bahkan anggota dewan pun juga rakyat, hahaha, kata Jesslyn Dexter. Rata-rata anggota DPRD Indonesia nih memang sukses-sukses beda. Pengusaha-pengusaha kaya semua. Dan yang beli pun orang suruhan DPR, hahaha, kata Dr. Prabowo. Tak bisa cakap kayak gitu kalau dia tak ada bukti. Harus rakyat ya yang beli, bukan pejabat. Rakyat yang beli pun harganya harus ngotak sesuai
oleh pekerjaan, kata Mimi Shelly. Kalau rakyat yang susah, dia ini memang tak bisa sih beli rumah yang harganya ratusan juta. Ntar dulu targetnya jual murah ke rakyat yang mana nih? Temennya koruptor yang dititipin duit korupsi juga rakyat tuh, kata Lutfi Flo. Oh, dia ini udah nuduh sembarangan nih. Pemerintah Indonesia ini bersih ya, bukan komentar macam elu. Langsung dibuatkan aturan perampasan aset aja, jangan babi bu bebo, kata Dai Firmansyah. Alah, aku nggak yakin kalau undang-undang perampasan aset nih disahkan sama pemerintah Indonesia. Bagiin aja ke yang nggak mampu, nanti malah banyak mafia tanah, kata Syah Dewi. Sekarang nih bukan hanya mafia tanah, tapi mafia gas, mafia angin, mafia air, mafia minyak, mafia emas. Kalau bisa seperti itu, kembali ke rakyat, 10 jempol lah buat Menteri Marwar Sirait, kata Iva Abdullah. Ya elah, nggak jauh-jauh, paling juga dimaklarin kerabat atau dirinya sendiri, kata Prakhamatullah. Yang kita takutkan juga tuh nanti bakalan jadi kayak rumah sewa, yang sewa rakyat bukan beli.